Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya nak ya. Oke anak-anak ibu, ketemu lagi dengan ibu. Hari ini kita belajar bab 4 ya nak. Materinya tentang budidaya tanaman sayuran. Jadi di pertemuan hari ini, adapun tujuan dari pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis sayuran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak ibu, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan materinya di slide berikutnya ya nak. Anak-anak ibu, di sini ibu jelaskan tentang pengertian sayuran. Sifat-sifat umum dari sayuran itu adalah yang pertama, sayuran itu memiliki kandungan air yang tinggi, hampir kurang lebih 96%. Kemudian sayuran itu mudah rusak dan sayuran itu tidak dikonsumsi sebagai makanan utama, tetap nasi sebagai makanan utama. Kemudian sayuran itu di bagian daunnya mengandung klorofil. Sayuran juga mengandung zat karoten yang menimbulkan warna. Bisa warna oranye, kuning, ataupun warnanya tidak berubah dengan pengolahan atau pH. Kemudian sayuran juga mengandung antosianin yang menyebabkan warna merah atau warna biru sensitif terhadap perubahan pH. Kemudian proses pemasakan sayuran ini juga mudah dicerna. Banyak mengandung vitamin C, terutama pada bagian daunnya. Oke anak-anak ibu, itulah sifat-sifat sayuran. Kemudian kita lanjutkan materi di slide berikutnya. Anak-anak ibu semuanya, ini bagian yang A, ini di sini ada jenis-jenis tanaman sayuran. Yang pertama, bayam. Ini ciri-ciri bayam. Ini daunnya bertangkai, kemudian bentuknya bulat telur, ujungnya tumpul, kemudian bagian pangkal runcing warnanya hijau, ada juga yang bayam berwarna merah ya nak ya. Kemudian yang kedua wortel, ini bisa kamu lihat gambarnya ya nak ya, umbi berwarna kuning kemerah-merahan. Dan untuk wortel ini bisa dijadikan sayuran dan minuman atau jus. Selanjutnya yang ketiga ini timun atau ketimun. Nah, ketimun ini adalah tanaman sejenis tanaman semusim yang sifatnya menjalar atau memanjat. Kemudian bagian yang bisa dimakan itu adalah buahnya. Bahkan buah mentah bisa sebagai lalap atau diasinkan. Nah, yang terakhir nih asparagus. Asparagus ini adalah rebung besar yang berwarna putih, lunak, kemudian gemuk. Ini sebagai sayuran yang segar, kemudian bisa juga dijadikan makanan kaleng. Nah, anak-anak ibu, dari penjelasan ibu tadi, kamu bisa lihat gambar di slide berikutnya. Nah, inilah yang ibu jelaskan tadi, ada asparagus, kemudian ada bayam, ada wortel. Nah, anak-anak ibu, inilah contoh-contoh sayuran. Contoh-contoh sayuran dari berbagai tanaman, ini bisa kamu lihat di dalam tabel. Jadi jenis sayuran itu, pemanfaatannya, bagian-bagiannya itu bisa kita lihat. Kalau bagian daun, itu biasanya jenis sayurannya kol, bayam, kangkung, sawi hijau, ataupun sawi putih. Nah, ini juga bisa kamu lihat gambarnya di bagian sebelah kirinya. Di sini tanaman yang dimanfaatkan bagian daunnya itu contohnya pakcoy. Kemudian yang kedua, ini bagian buah. Bagian buah di sini, ini contohnya tomat, timun, jagung, labu siam, cabai, dan paria. Nah, di bagian sebelah kiri bisa kamu lihat, ini contoh sayuran yang dimanfaatkan bagian buahnya, yaitu tomat. Nih gambarnya ya nak ya. Kemudian yang ketiga, biji. Ini contoh tanaman sayuran yang berbentuk biji-bijian. Ini kacang polong, kacang merah, buncis. Kamu bisa lihat juga, ini di sini di gambar sebelah kiri, ini biji. Ini contohnya, ini adalah kacang merah. Kemudian yang keempat, batang. Ini contoh tanaman yang dimanfaatkan bagian batangnya, contohnya seledri, kailan,
rebung, asparagus tadi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, ini anak-anak Ibu yang belum tahu gambar asparagus, ini Ibu tunjukkan di gambar nih. Bagian sebelah kiri ini ada bagian sebelah kanan ya. Ini batang, ini contohnya asparagus. Kemudian, ini di sini ada bunga, di sini bagian bunga, ada bunga kol, ada brokoli. Nah, anak-anak Ibu, ini contoh bagian sayuran yang dimanfaatkan bagian bunganya. Kita bisa lihat di slide yang sebelah kanan ini, di sini ada bunga, contohnya tanaman yang dimanfaatkan bunganya ada kembang kol. Kemudian di sini ada akar. Nah, tanaman yang dimanfaatkan akarnya ini contohnya wortel, radis atau lobak. Ini gambarnya kita lihat, ini di sini ada umbi, bagian umbi yang dimanfaatkan yaitu wortel. Kemudian di sini jenis-jenis tanaman yang dimanfaatkan umbinya banyak, ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Kemudian di sini juga ada bagian ubi yaitu ada kentang dan ubi jalar. Nah, kamu bisa lihat di sini ada gambarnya jenis-jenis umbi lapis. Ini contoh yang dimanfaatkan adalah bawang merah seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Kemudian yang terakhir ada kecambah atau contoh dari kecambah adalah toge. Nah, anak-anak Ibu, mudah-mudahan yang Ibu jelaskan ini bermanfaat untuk kamu ya, Nak. Hanya ini yang bisa Ibu jelaskan pada pertemuan hari ini. Tetap semangat ya anak-anak Ibu, walaupun kamu belajarnya masih dari rumah. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.